Halo, teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Ide Investasi. Seperti biasa, saya ingin sharing sekedar view saya mengenai IHSG. Bukan bermaksud kontrarian, tetapi saya ingin mencoba menenangkan teman-teman akan beberapa proyeksi bearish di mana IHSG akan jatuh ke 6.500 atau akan jatuh ke 6.200. Ya, saya juga sempat dapat beredar beberapa estimasi bahwa ISG akan ke sana. Mari kita lihat apakah estimasi itu akan terjadi, tetapi saya ingin memberikan judul adalah IHSG GCI Buy in May and Go Away by Property. Nah, materi ini dibuat pada tanggal 13 Maret, tetapi baru direkam pada tanggal 14 Maret. Oke, teman-teman, mari kita lihat mengenai kemungkinan IHSG bottomnya akan sampai di level mana. Dan mengapa keyakinan saya akan buy in May and go away. Jangan lupa like, subscribe videonya, dan komen bila teman-teman ada pertanyaan. Oke, teman-teman, sekarang kita akan mulai. Ya, seperti teman-teman tahu, saya pernah merilis video di tahun 2022. Saya rilis di tanggal 2 April. Saya beri judul IHSG GCI, Sell in May and Go Away. Dan waktu itu saya berikan rekomendasi untuk buy UNVR. Alasan pada saat itu untuk sell in May and go away adalah ada valuasi IHSG, efek inflasi global, estimasi kenaikan 7 days reverse repo. Jadi ini terjadi ya, kemahalan waktu di Mei tahun 2022, inflasinya kejadian naik tinggi, 7 days reverse repo estimasinya naik tajam, juga naik tajam, dan peluang di pasar koreksi itu yaitu UNVR yang saya maksud waktu tahun 2022. Teman-teman bisa lihat waktu saya berikan judul IHSG Sell in May di 2022, video dirilis 2 April, kemudian market crash kebetulan terjadi di tanggal 9 Mei. Seperti itu. Jadi langkah menariknya ya, saat ini saya memberikan judul Buy in May and Go Away. Bukan bermaksud kontrarian, tetapi mari kita melihat data-data yang ada. Waktu di April 2022, saya juga memberikan target bottom IHSG, di mana target ini ada di sini, tercapai. Kemudian target bottomnya adalah juga tercapai. In between ini ya, teman-teman ya. Di antara ini kalau nggak salah nih, target penurunannya. Coba kita lihat ya. Tidak tercapai. Ya, dia tidak tercapai, tetapi saya memberikan targetnya, koreksinya itu pada level ini sekitar 10%. Gitu. Jadi target koreksinya ada 10%. Jadi dia ternyata berhenti di level di sini nih, di level-level 6.500. Seperti itu. Jadi secara target persentase tercapai, penurunannya hanya sekitar 12%. Dari peak di 7.300, dia penurunan hanya sekitar 12%, tetapi target angkanya ini tidak tercapai, target di bawahnya. Ini adalah target IHSG di 2022. Saya bilang adalah koreksi IHSG yang terbatas menurut analisa saya, karena dikarenakan penyesuaian imbal hasil atas kenaikan 7 days reverse repo dan proyeksi PDB yang masih akan meningkat untuk tahun 2022. Ingat ya kata-kata kuncinya, proyeksi PDB yang masih akan meningkat untuk tahun 2022. Lalu nanti kita akan melihat bagaimana target PDB di tahun 2023. Ya, biasanya saya memberikan ulasan seperti ini,
tetapi kali ini saya tidak akan memberikan pendekatan valuasi. Karena bagi saya IHSG saat ini masih murah, teman-teman. Jadi saya tidak perlu memberikan warning apa-apa. Gitu. Berikut juga biasanya saya berikan seperti ini, seperti di video saya di April 2022. Kali ini saya tidak akan memberikan valuasinya IHSG, masih tanda silang merah. Dikarenakan saya melihat IHSG saat ini sudah murah. Oke, sekarang kita lihat historical sell in May and go away. Ini kejadian ya, ini target turunnya 10 sampai dengan 15%, dan kalau teman-teman lihat penurunan IHSG dari 7.300 ke level 6.500 adalah masuk ke dalam range 10 sampai dengan 15%, yaitu di 12%. Jadi apa yang saya buat itu kejadian. Alasannya adalah adanya Fed rate, 7 days reverse repo hike, dan adanya inflasi. Untuk awal 2022 saya bilang peak IHSG di early May juga kejadian. Nah, tapi kalau kita buat probabilitasnya selama 10 tahun ke belakang ya teman-teman ya, ternyata sell in May and go away itu terjadi hanya 36,36%. Mungkin sedikit naik ya, karena tahun 2022 benar-benar kejadian sell in May, tetapi tetap masih di bawah 40% saya percayanya. Jadi ya nanti saya share ke teman-teman bagaimana untuk melihat kenapa saya bisa memberikan rekomendasi buy in May and go away. It's simple. When everybody says sell, we say buy. Karena memang belakangan ini semenjak akhir tahun banyak mengestimasi IHSG akan ke 6.500, IHSG akan ke 6.200. Mari kita cek faktanya dari segi makroekonomi maupun dari segi technical analysis. Ya, jadi saya reminder, kalau saya adalah IHSG GCI buy in May and go away. Dan apakah buy properti? Nanti teman-teman silakan simak video properti saya yang sudah saya rilis. Oke, pendekatan makro dan inflasi. Kalau begini ya, ini adalah pergerakan inflasi, di mana saya mengestimasi inflasi itu akan mulai mengalami penurunannya atau trajektorinya akan turun. Mungkin akan satu kali kenaikan lagi, akan adanya hari raya Idul Fitri, tetapi habis itu inflasi akan gradually turun. Jadi kalau inflasi gradually turun, otomatis suku bunga juga akan mulai kembali diestimasi turun. Tapi mungkin Indonesia saya estimasi tidak akan menurunkan suku bunga. Mungkin mereka akan mulai menurunkan suku bunga di tahun 2024. Karena ya bagi regulator akan sangat memusingkan bila mereka baru naikin suku bunga, terus mereka harus turunin lagi. Jadi saya estimasi penurunan suku bunga itu akan mulai terjadi di tahun 2024. Ya, ini trajektori suku bunga historical selama 5 tahun. Kemudian ini pendekatan untuk 22 tahun. Nah, ini saya berikan gambaran sedikit biar teman-teman dapat memahami. Bagi teman-teman yang menganalisa IHSG akan all time high. Nah, saya berikan detail mengenai apa sih yang terjadi di 10 tahun terakhir. Tapi saya estimasi memang suku bunga akan turun di tahun 2024 ya teman-teman. Ini saya udah berikan tanda. Di 2024 saya melihat suku bunga akan mulai diturunkan oleh Bank Indonesia. Sebagai cerita historical, jadi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terjadi quantitative easing 1 sampai dengan 3. Kemudian diikuti dengan tapering dari 2013 sampai dengan 2016 kalau saya nggak salah ya. Jadi dia selama 2 tahun melakukan tapering. Tapering itu jadi uang yang sudah diedarkan itu mulai ditarik kembali oleh regulator. QE ini dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Nah, kemudian QE 4 itu terjadi lagi di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Yang terkenal dengan QE COVID.
Tetapi QE COVID itu tidak masuk ke Asia, yang hanya masuk ke Asia itu QE 4. Tapi berbeda dengan tapering sebelumnya, tapering kali ini sangat amat cepat terjadi karena inflasi tiba-tiba melonjak tajam. Jadi, teman-teman harus catat, sekarang sudah selesai. Yang artinya adalah ekonomi sudah mulai kembali normal. Gitu, teman-teman. Nah, pada periode ini, ya, pada periode tapering belum terjadi, ya, IHSG selalu melakukan breaking new high, teman-teman. Teman-teman bisa catat nih. Di sini IHSG breaking new high. Ya. Kemudian IHSG breaking new high lagi pada saat suku bunga turun di sini. Nih, di periode ini. Gitu. Nah, saya agak ragu bahwa IHSG akan breaking all-time high kembali. Karena ya, yang tadi saya bilang, taperingnya sudah selesai. Jadi, pada periode ini, pada periode 2013 sampai dengan 2016, IHSG tidak melakukan all-time high. Itu seingat saya ya. IHSG baru melakukan all-time high lagi periode dari 2016 sampai dengan 2018. Itu artinya adalah ekonomi baru kembali normal. Sebelumnya, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, IHSG itu dibantu dengan kucuran dana dari Amerika Serikat. Jadi bukan merefleksikan keadaan ekonomi Indonesia. Jadi oleh karena itu saya agak sedikit meragukan bahwa all time high akan terjadi lagi di tahun 2023 ini ya teman-teman. Oke, kemudian ini adalah hubungan, ini adalah view saya Fed Fund Rate dan 7 Days Reverse Repo, di mana untuk 7 Days Reverse Repo kenaikan maksimum adalah ada 50 basis point lagi, dan untuk Fed Rate BlackRock mengestimate akan naik sampai dengan 6%. Tetapi kabar yang terbaru adalah Goldman Sachs memberikan estimasi bahwa suku bunga Fed rate tidak akan naik lagi. Begitu saya sesuai dengan video saya yang sebelumnya mengenai ada pada yang ISG, saya meragukan adanya kenaikan suku bunga kembali dari The Fed maupun dari Bank Indonesia. Kenapa saya ragu? Apabila The Fed naik, ini bahasa saya, apabila The Fed nekat untuk menaikkan suku bunganya lagi, maka The Fed akan mempercepat resesi di Amerika. Sedangkan untuk 7 Days Reverse Repo, saya tidak melihat adanya urgensi bagi BI untuk menaikkan suku bunga apabila BI mempunyai view yang sama dengan saya, yaitu inflasi akan mulai gradual turun setelah Lebaran. Jadi, ingat ya teman-teman, 7 Days Reverse Repo itu dinaikkan bukan karena margin, tetapi lebih karena inflasi. Jadi Indonesia itu harus mengontrol inflasinya biar tidak terjadi guncangan. Oke, untuk pendekatan makro PDB, ini makronya, ini kalau nggak salah saya buat annually. Kita kan lihat, ya, ini sebenarnya PDB secara quarterly, tapi dihitungnya secara annual. Kalau teman-teman lihat, ya, bahwa PDB Indonesia itu sudah mulai turun nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Makanya teman-teman ingat, peak IHSG di tahun 2022 terjadi pada bulan September. Karena PDB kuartal 3 ternyata mengalahkan PDB kuartal 2 dan kuartal 1 di tahun 2022. Kenapa IHSG turun setelah di mid September? Karena teman-teman lihat ternyata di kuartal 4 PDB Indonesia mengalami penurunan teman-teman. Dan saya estimasi PDB Indonesia akan juga mengalami penurunan di
kuartal pertama, tapi akan mengalami kenaikan di kuartal ketiga. Sorry, di kuartal pertama PDB Indonesia akan turun, tetapi akan naik lagi di kuartal kedua. Itulah alasan kenapa saya berani buy in May and go away di Mei tahun 2023 ini. Juga karena tahun itu adalah selisih dari penerimaan perintah dari pajak dengan pengeluaran pemerintah. Nah, karena Indonesia ini selalu surplus selama berapa ini? 6 kuartal. Tapi teman-teman bisa melihat sudah adanya penurunan. Dan Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa di tahun 2023 ke depan juga akan mengalami defisit dikarenakan harga komoditas turun, dan teman-teman sudah tahu bahwa harga komoditas turun. Jadi ini adalah trajektorinya. Karena tahun juga akan mengalami penurunan, sehingga pemerintah otomatis akan mengambil hutang baru atau hutang tambahan. Kemudian pendekatan makro berdasarkan PDB growth. Nah, dari sini aja teman-teman sudah bisa lihat ya. Seperti biasa, pasti di kuartal 1 akan jeblok. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Dan ini biasa nih terjadi. Januari 2021, Januari 2022, dan diestimasi di Januari di kuartal di kuartal 1 2021, di kuartal 1 2022, dan di kuartal 1 2023 saya estimasi juga akan mengalami penurunan. Tetapi PDB akan kembali naik pada kuartal kedua dan pada kuartal kedua nih, tahun 2021 dan tahun 2022 akan mulai mengalami kenaikannya kembali. Nah, ini dikarenakan karena hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran. Jadi jangan kaget teman-teman bila nanti hasil kuartal 1 PDB Indonesia akan mengalami penurunan, tetapi akan mulai naik lagi pada kuartal kedua. Itu alasan saya kenapa saya bilang buy in May and go away untuk tahun 2023 ini. Oke, ini trajektorinya. Jadi, ingat teman-teman, in May and sell in early 2024. Gitu. Ya, ini masih estimasi ya untuk tahun 2023 dan 2024. Nanti mari kita tunggu juga apakah akan terjadi di buy in May and go away. Oke. Kemudian juga memberikan pendekatan TA. Mungkin teman-teman bingung nih TA apaan ya. Ini kalau teman-teman tahu, saya menggunakan Fibonacci Trend. Jadi saya senang ini Fibonacci Trend. Karena teman-teman lihat, gerakan ISG ini tertekan. Nah, begitu dia sudah keluar dari jalur tren uptrend ya, berarti ISG akan masuk kepada tren baru nih. Nah, ini kelihatan nih. ISG sudah mulai sideways. Jadi ini, teman-teman lihat ya, pergerakan di 2021 masih naik di jalur ini, kemudian mulai keluar nih, dia menuju ke garis berikutnya atau garis 61,8 di golden ratio-nya. Nah, ini adalah titik utamanya nih, bahwa IISG sebenarnya harus terus naik kalau dia mau dianggap ekonominya bagus. Tetapi ternyata IISG balik arah, dan teman-teman tadi saya sudah share bahwa memberikan arah ini karena terjadinya penyusutan PDB Indonesia. Sebenarnya penyusutan PDB Indonesia itu masuk akal karena di kuartal ketiga harga komoditas sudah mulai turun dan suku bunga sudah mulai gencar dinaikkan semenjak di kuartal kedua. Jadi otomatis di yang tadi saya jelasin ke teman-teman sudah mulai ada impact-nya. Jadi kan teman-teman ingat di kuartal ke-4 tahun 2022 harga komoditas mulai turun,
kemudian BI juga sudah mulai menaikkan suku bunga dari kuartal 2 dan kuartal ketiga. Jadi impact-nya pasti akan terjadi di kuartal keempat. Nah, itulah yang menyebabkan PDB Indonesia di kuartal keempat tahun 2022 itu mengalami penurunan. Oke, saya sedikit balik deh biar teman-teman bisa ingat, bisa lihat. Oke, ya ini teman-teman. Di sini. Kenapa ini terjadi penurunan di kuartal keempat? Karena harga komoditas mulai turun sebagai akibat dari kenaikan suku bunga yang dinaikkan oleh BI pada saat kuartal kedua dan kuartal ketiga di tahun 2022. Oleh karena itu, no surprise, jangan kaget bahwa PDB Indonesia mengalami penurunan pada kuartal 4 dan pada kuartal ke-1 tahun 2023 pasti PDB akan turun. Nah, kalau kita mengacu pada itu, maka dan ini kita mengacu pada teknikal analisis. Kalau tadi kan penjelasan secara makro. Maka pendekatan secara teknikal analisis saya melihatnya IHSG itu bottomnya akan di level 6.350 atau 6.400. Dengan catatan kalau IHSG mencapai situ. Itu menurut saya 50-50 chance. Tetapi kalau IHSG turun, IHSG tidak akan turun melebihi 6.350 atau 6.400, teman-teman. Jadi bila ada analisis yang berkata IHSG akan ke 6.200, kenapa harus ke 6.200? Karena dari sisi makro, PDB atau GDP Indonesia di kuartal kedua tahun 2023 akan kembali picking up. Jadi, buat apa IHSG ke level 6.200? Teman-teman lihat, level 6.200 ada di level ini, teman-teman. Bila IHSG keluar jalur dari sini, berarti IHSG sudah masuk ke fase bearish yang kuat. Ini aja sudah dibilang IHSG fase bearish ya, teman-teman. Saya bisa bilang ini IHSG mulai pelan-pelan masuk ke fase bearish. Dan bearishnya IHSG terjadi dikarenakan PDB Indonesia yang mulai menyusut. Akan tetapi bila level 6.200 ditembus saat ini atau ditembus saat ini ke level 6.200, maka trajektorinya ini akan pindah. Jadi pergerakan candle-nya akan mulai bergerak di bawah. Dan itu bisa terjadi apabila estimasi PDB Indonesia benar-benar hancur untuk kuartal ke-3 maupun kuartal ke-4. Seperti itu, teman-teman. Tapi saya melihat kuartal kedua akan picking up. Ini kuartal kedua tahun 2023, PDB Indonesia akan naik. Kuartal ketiga juga masih akan naik dan akan mulai penurunan sedikit di kuartal keempat. Oke, jadi IHSG ke 6.200, kenapa harus ke 6.200? Itu pertanyaan dari saya. Kipan dari saya sepertinya adalah bottom IHSG adalah di 6.350 sampai dengan 6.400. Oke, sebelum pembahasan BI 9D IHSG, impact suku bunga terhadap IHSG, sesuai dengan rumusnya, kenaikan suku bunga akan berdampak pada penyesuaian imbal hasil aset berisiko yang menurun. Yang terbesar turun pasti kripto, kemudian nomor 2 adalah saham, baru nomor 3 adalah bonds yang akan turun. Jadi mudahnya buat teman-teman untuk memahami apa sih impact suku bunga terhadap IHSG, jadi mudahnya bila suku bunga naik, ya, maka imbal hasil aset berisiko semakin kecil. Jadi bila suku bunga turun, maka imbal hasil berisiko semakin naik. Jadi konsepnya gini, bila manajer ingin mendapatkan return yang lebih, salah satu cara yang dia harus lakukan adalah dia harus membuang IHSG. Kenapa harus dibuang IHSG? Supaya dia bisa beli lagi di harga bottom, sehingga dia bisa menghasilkan return yang lebih besar. Itu simple konsepnya. Jadi jangan takut teman-teman, karena IHSG PDB Indonesia baru akan memulai koreksi, tapi belum masuk ke yang ditakutkan oleh orang-orang, yaitu adalah
adanya resesi. Oke, sekian dari saya akan penjelasan mengenai bagaimana ISG ke depannya. Buy in main, go away untuk tahun 2023 ini. Bila teman-teman ada pertanyaan, silakan email ke saya, disclaimer informasi oleh saya. Data yang saya sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh halayak umum melalui situs emiten masing-masing atau situs IDX, di mana video ini adalah sifatnya edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Selamat button fishing teman-teman. Semoga teman-teman berhasil cuan di saham-saham pilihan. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam ide investasi.